jual beli secara halal. Next video. Usaha halal, thoyyib, dan fair play. Berusaha dan mencari rezeki di dunia ini merupakan suatu keharusan, karena dengan cara ini manusia bisa hidup dengan layak dan bisa menghidupi keluarga dan saudaranya yang tidak mampu. Seseorang yang mencari rezeki dengan cara yang halal merupakan sosok yang banyak mendapat pujian di sisi Allah, karena mencari rezeki adalah bagian dari ibadah. Berusaha selain memperlihatkan aspek kehalalan, juga harus memperlihatkan aspek lainnya, yaitu thoyyib. Kata thoyyib bermakna bersih, suci, dan halal. Thoyyib merupakan sesuatu yang baik, yang tidak membahayakan tubuh, akal, dan pikiran manusia. Menurut Adi Warman, terdapat 3 bentuk distorsi pasar, yakni A. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Dalam fikih Islam, rekayasa penawaran lebih dikenal dengan ihtikar, sedangkan rekayasa permintaan lebih dikenal dengan bayyinajsi, tadlis atau penipuan. Penipuan dapat mengambil 4 bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang, quantity, mutu barang, quality, harga barang, price, dan waktu penyerahan barang, time of delivery. Tadlis disebabkan karena adanya incomplete informasi, takrir atau ketidakjelasan. Keracuan atau lebih dikenal dengan horor juga mengambil 4 bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Sebagai tadlis, takrir juga disebabkan adanya incomplete information. Larangan dalam usaha untuk kemaslahatan bersama. Maisir adalah transaksi tanpa adanya akad atau usaha, melainkan melalui sebuah permainan. Contohnya adalah bermain judi, membeli lotre. Horor adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Riba adalah transaksi jual beli yang ada tambahan pada modal pokok yang dikhususkan. Ikrah adalah paksaan dalam jual beli. Contohnya, seorang pedagang yang memaksa pembeli untuk membeli barang-barang jualannya. Najasi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli menciptakan permintaan palsu. Khoban adalah kekurangan harga pada salah satu pihak atau pembeli penjual akibat suatu manipulasi. Hisi adalah menyembunyikan kekurangan atau informasi tentang barang dan jasa, di mana barang tersebut dicampur antara barang yang berkualitas baik dan barang yang tidak berkualitas. Tadlis adalah penipuan informasi tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Contohnya adalah menjual barang bekas di marketplace tanpa deskripsi barang yang lengkap ataupun mencurangi timbangan saat berbelanja kebutuhan pokok. Tikar adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Contohnya adalah pada saat terjadi bencana alam, di mana para distributor kebutuhan pokok seperti minyak, beras, dan lain-lainnya disembunyikan agar harga barang-barang tersebut menjadi naik. Konsep jual beli barang dan jasa dalam Islam. Jual beli muto'ah adalah saling menyerahkan tanpa adanya suatu akad. Sedangkan jual beli merubah adalah menjual barang dengan menambah harga dari harga yang diperoleh di awal untuk perolehan laba. Jual beli salam biasa dikenali juga dengan jual beli salaf. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis transaksi tersebut. Sedangkan dikatakan salaf karena pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. Jual beli istisna adalah transaksi barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Kegiatan jual beli jasa yang paling dominan adalah akad ijarah atau sewa menyewa. Akad ijarah adalah transaksi atas manfaat dari sesuatu yang diketahui yang memungkinkan diserahkan atau dibolehkan dengan imbalan yang juga telah diketahui. Sewa dan pengupahan dalam Islam. Konsep sewa menyewa terbagi menjadi 2. Yang pertama, konsep sewa menyewa secara langsung. Maksudnya secara langsung adalah di tempat. Contohnya, ketika kita membeli suatu barang, kita datang langsung ke tempat tersebut. Dan yang kedua, ada konsep sewa menyewa tidak langsung. Maksudnya, kita menyewa secara online melalui sosial media. Ada beberapa akad. Yang pertama, akad wakalah atau perwakilan. Maksud dari perwakilan adalah mewakili orang yang tadinya memiliki barang tersebut. Yang kedua, yaitu akad samsara atau maklar atau perantara. Maksud dari perantara sama seperti akad wakalah tersebut. Akad ju'alah, dan ja'alah.
Maksudnya yaitu pemberian bonus. Contoh dari pemberian bonus ketika orang itu bekerja dengan baik dan mereka dan pihak kantor tersebut memberikan bonus kepada dia. Yang keempat, akad ijarah atau sewa menyewa. Seperti yang telah saya sampaikan, sewa menyewa. Dua konsep kerjasama dalam Islam. Yang pertama, konsep musyarakah dan konsep syirkah. Konsep musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Skema musyarakah, terdapat dua mitra yang berkontribusi dalam sebuah proyek usaha untuk mendapatkan keuntungan dan membagi hasil sesuai dengan pro-kontribusi modal atau nisbah mereka. Jenis syirkah dalam Islam. Yang pertama, syirkah al-inan. Syirkah al-inan memiliki modal dan keahlian karena yaitu keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan di awal. Syirkah al-wujud memiliki keahlian dan modal luar karena keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan di awal. Syirkah al-abdan. Syirkah al-abdan memiliki keahlian dan juga tidak memiliki modal dan modal luar karena keuntungan dan kerugian berdasarkan prestasi atau keahlian mereka. Syirkah al-mudarabah memiliki modal dan keahlian karena syahibul mal atau pemilik modal sahanya memberikan modal saja, sedangkan madhrib atau pengelola hanya sebagai pengelola saja. Syirkah al-muwafadah memiliki modal, keahlian, modal luar karena gabungan dari beberapa jenis syirkah yang ada. Konsep muzarah atau muhabarah. Muzarah adalah pekerjaan tanah seperti sawah dan ladang yang mana benih dan juga biaya pengerjaan tanah ditanggung oleh pemilik tanah dengan imbalan sebagian hasilnya dibagi. Adapun muhabarah adalah pekerjaan tanah seperti sawah, ladang yang mana benih dan juga biaya pekerjaan ditanggung oleh pengelola sawah tersebut. Pembagian keuntungan yaitu berupa imbalan hasil yang ada disepakati sesuai dengan keridhaan masing-masing. Kewajiban karyawan terhadap pekerjaan yang dijalani. Seorang karyawan wajib bekerja secara profesional dengan cara menempati mereka di divisi-divisi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. B. Seorang karyawan haruslah menekuni pekerjaan dan meniatkan pekerjaannya dalam rangka untuk beribadah meraih ridha Allah. 2. Hak karyawan yang harus didapatkan dari pemilik usaha. Pemilik usaha wajib untuk memberikan upah atau gaji kepada karyawan sesuai dengan standar kepantasan yang berlaku di tempat kerjanya. B. Ketika usaha kita harus relatif besar, mempunyai laba yang bagus dan mempunyai sistem keuangan yang baik, maka yang hendak pemilik usaha mengupayakan untuk membesarkan diri sendiri, juga membesarkan karyawan-karyawannya. C. Ketika sebuah usaha sudah membesar dan semakin meningkat, maka kewajiban pemilik usaha dengan mengatur kesejahteraan karyawan. Alam di akar, batang, dan cabang-cabang sebuah usaha. Pohon secara umum melambangkan kontribusi kepada masyarakat. Keberadaan pohon akan bisa meneduhi sekelilingnya, akan menjaga masyarakat dan bacaan alam, dan sebagainya. Pohon secara umum mengembangkan perilaku yang berseberangan dengan kerusakan alam. Buah-buahan merupakan manisnya sebuah kesuksesan, yaitu kebebasan finansial jika bisnis berlangsung dengan baik. Dedaunan dalam sebuah usaha yang menghijau adalah kondisi di mana bisa memberikan kebaikan bagi pihak internal. Akar ibarat pondasi dalam sebuah usaha. Akar dalam bisnis adalah tauhid, yaitu meniatkan untuk ibadah. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Saya Dean Rahayu dan saya Rati. Dan saya Bapak. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.